aku gitu ya, teman-teman Iwo di sini untuk berdiskusi ya. Sesungguhnya tadinya saya mah mau mingkem aja Kang Asep, mau mendengar dari teman-teman kira-kira ada aspirasi apa atau ada inspirasi, ada masukan. Ya maklum lah kami sangat banyak hal yang belum clear, mungkin belum on the track atau masih banyak kelemahan. Justru maunya mah dapat masukan Kang Asep gitu dari rekan-rekan. Saya yakin dari teman-teman Iwo, apalagi ada teman-teman mahasiswa, banyak ide-ide atau inspirasi atau aspirasi yang ya tadi pasti bagus buat kami ya. Kami diajarkan untuk bisa mendapat masukan. Nah, tapi ternyata saya udah nyarios naon gitunya Kang kalau bingung. Jadi abi mah yang kenalan heula sarusna mah Kang Lukman. Ya, kalau Kang Asep sudah, Kang Jakem, dia Kang Galuh, Kang Lukman. Sarakan siapa? Ya Kang Hendrik. Kang Hendrik ya? Iya. Nah, iya. Bagaimana? Ras Sarem Asep dari media Kabupaten Lebak. mana namanya Kang? Matikol. Mapikor. Terus Anu Bang Ika. Luar biasa ini. Tinggal ini aja ya, Kang ya. Bidang UMKM jiwa ini. Udah UMKM. Iya, iya. Kang Awal ini masa. Oh, wakil. Ras Kang Sarem. Otang Sunaria. Tentang sendiri. Jurang terus ketepatnya. Ras bagian sadayana. Abdi Ika, Pak. Ika, salam kenal Ika. Di mana Ika? Woi, salam. Iya. Di Juara Media, Pak. Juara media. Lewat Lewat lewat. Lewat nonton mahasiswa tuh. Sering kita ketemu. Ras, dong, Ras. Ini Kak Haji Nur Jaman. Kaji, alhamdulillah. Ini J, Pak. Oke, nama saya mah. Sama bisa. Dia Haji. Oke. Ras bisa terang ngumpul. Dengan siapa? Sekretaris mana Dengan siapa? Sini. Nah, gitu. Sekretaris Iwone. Jadi boneka. Ya sengaja untuk karpetan supaya dipeserkan karpet ke saya. Alhamdulillah. Atau pakai apa karpet atau meja gitu ya. Yang meja karpet tuh. Kan jika apa lah perlu kopi meja sama komputer nanti. Aduh, iya. Tapi menjadi minggu marah sebelum yang jawab yang jelas saya mah hanya ingin kenalan lah. Kalau bicara gamelan malah hidup-hidupnya. Tapi yang jelas kalau di saya memang di dinas PMPTSP ini ada dua ya. Ada PM-nya penanaman modal, ada PTSP-nya pelayanan terpadu satu pintu. Nah, untuk penanaman modal alhamdulillah dalam 2-3 tahun ini kita on the track Kang ini. Jadi saya dikasih tanggung jawab oleh Bupati Serikandi. Setiap tahun itu harus bisa merealisasikan investasi minimal 1,14 triliun itu. Kang Aludin. Nah, alhamdulillah 2020 dari target 1,1 kita bisa sampai 3,2 triliun. Tapi itu uang nama di mana? Tapi itu bukan klaim dari kita. Itu data dari rilis BKPM RI luar biasa secara online. Kelebihan target. Oh, nyata kalau saya Ricky media NKRI terkini. media Kawasan NKRI terkini. Kalau nanya bidang kesejahteraan anggota dan usaha. tentunya saya pilihannya sedang Kang Aji. Pak, nama dia aslinya Jainuddin, Pak. Oh, Jainuddin bagus Jainuddin tak. Dia singkatnya. Panggilannya Jai. Nah, jangan Jai. Tahu dia aja di Kayak Kang Asep kan Ali buninya mah gak bakal pernah dilihat. Oh iya. Karena sering menghilang. Sangat buni gitu. Nyumput bayi, Pak. Kan buni teh nyumput. Bangun. Dimuncang nyumput berapa? Kami bahasa Sunda. Aduh, iya mah luar biasa. Kang Jakrem.
Next, Tapi aslinya Pak. sah. Maman. Maman Jekre, Maman Sulaiman sebetulnya namanya. Namanya terakhir ini. Ayah. Ada. Itu litbang Pak. Litbang Maman Jack Ah, Pak. Oh, iya. Maman Sutrianing sih Pak. Next Pak, lanjut. Iya begitu, itu yang pertama ya, target Ibu Bupati itu ke kami setiap tahunnya 1,1, realisasi investasi 2020 kita bisa 3,2 triliun. 2021 karena memang betul-betul lagi ininya Covid, kita cuma 1,5 triliun, tapi masih di atas targetnya Ibu Bupati 1,14. Nah yang 2022 alhamdulillah baru triwulan 1 tetap targetnya karena target RPJMD 1,1 ya. Triwulan 1 saja kan saya rekan-rekan sekalian sudah 1,29. Artinya satu triwulan saja sudah bisa mencapai target untuk 1 tahun. Karena memang kondusivitas yang terjadi yang kita dapatkan di Lebak sehingga memang banyak yang masuk ke sini. Selain ada program strategi nasional seperti jalan tol gitu kan ya, kelas komuter lain, Citra Majalaya dan harian itu memang jadi banyak ke sini gitu masuk. Nah itu juga dan kondusivitas balager, wartawanna bager, ngaresemna bager, ormasna bager, hayang silaturahmi wae tiap dinten Kemis eta Kang Asep ya alhamdulillah gitu nya. Silaturahmi terus tiap hari Kemis. Nanti juga kalau memang perlu dibahas yang itu untuk klarifikasi juga nanti kita bahas ya. Memang benar wartawan. Hatur nuhun juga Iwo ya, alhamdulillah Iwo sangat mendukung kami ya. Jadi hatur nuhun. Itu sesungguhnya yang utama. Nah, yang hal-hal lain memang kita sering melakukan strategi promosi investasi banyak memang melalui media online, melalui pendekatan ke kawasan-kawasan industri Kang Asep. Jadi saya ditugasin Bupati untuk masuk ke kawasan industri di Cilegon, masuk ke kawasan industri di Kabupaten Tangerang yang besar. Dan ternyata mereka mau eksodus keluar kan, karena banyak hal ya di Tangerang itu harga lahannya sudah tidak rasional, Kang Asep. Kemudian UMK-nya atau nanti UMR-nya upah minimum regionalnya tinggi kan, hampir 2 kali lipat diurang. Di sana tuh 4,8 juta ya. Sementara di kita masih 2,7. 2,7 itu di Pandeglang. Jadi kita beda 100.000 sama Pandeglang. Jadi mending gaji di Pandeglang 2,8 daripada di kita 2,7 UMR-nya. Kemudian kan lahan kan di kita masih luas ya di Tangerang mah. Atau mau ekspansi mau mengembangkan aja mahal kan harganya. Di kita mah masih ada yang 100.000 gitu kan dan sebagainya. Ya akhirnya pada eksodus karena saya rekan-rekan awalnya ke Jawa, ke Batang. Kan Batang ada kawasan industri itu yang diresmikan Pak Jokowi. UMK-nya mau 1,8, 1,7, murah ya di Jawa. Ya. Akhirnya pada eksodus. Nah, saya tuh narikan yang jangan ke Batang lah, mending tetap di sekitar Jabodetabek. Karena kan pasarnya juga kan luar biasa luas kan ya. Dan biaya produksi, biaya distribusi oke. Mendingan dari Banten daripada dari Jawa kan, mahal juga kan. Nah akhirnya saya itu ngambil dari situ ya, dari orang Korea, orang China, orang Singapura, sebagian orang Inggris yang sudah jenuh di Cilegon, sekarang di Kabupaten Tangerang kita tarik ke sini. Tapi kan kalau narik bang itu kena ada kawasan industri nanya, ya nasibnya. Nah kita itu di Perda 2 2014 tentang tata ruang masih konsentrasi di Citeras. Etanya mung 800 hektar. Nah di revisi RT/RW ini, di revisi RT/RW yang sekarang lagi proses di Kementerian ATR, itu kita menetapkan hampir 10.000 kawasan industri. Citeras di Tambihan, dan 1.600. Kemudian karena ada jalan tol, katanya kan berdasarkan kajian nilai strategis yang paling tinggi itu adalah kawasan industri.
Di mana itu Pak tempatnya? Nah, kawasan industri di plot di tata ruang itu ada di 3 utama ya, Citeras tadi 1.600. Kemudian di gerbang tol kedua Cikulur, tapi bukan di Cikulur nah, yang banyaknya mah di Cimarganya. Yang kemarin agak sedikit heboh Panginten di Marga Tirta, pernah dengar ya? Nah, tapi sudah clear ya. Jadi di Gunung Anten Marga Tirta ada basisnya Kang Jai barusannya. Sama apa Jawa Iyas teh? Apa Inten Jaya ya apa itu? Gunung Anten. Gunung Anten, Marga Tirta hiji di Lapit. Nah, di situ kawasan industri di ini kan hampir 2.400 hektar. Nah, yang ketiga yang heboh ya, yang di Cileres 3.190 hektar. Itu disebutnya kawasan industri hijau. Yang kemarin sering disilaturahmikan oleh Kang Eli BBP itu beririsan di situ. Jadi ada satu kandang ayam dari anak angkatnya Cakun gitu kan, mengajukan di 3.150 hektar itu ada di dalamnya Kang Lukman. Nah, ya nggak bisa saya keluarin izinnya gitu. Cuman kan Kang Eli mungkin sudah terlanjur diberikan ini Cawe. Serlada besar lada. jadi kudu jadi gitu. Jadi, ya. Jadi kayak serlada kan Pak. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa mengizinkan, tapi mereka bersikukuh harus diizinkan. RW sudah direvisi ya. Jadi revisi RT RW ini belum diperdakan karena saya belum. Jadi revisi RT RW belum diperdakan, tapi kan legal prosesnya di DPRD dengan Bupati itu sudah clear, sudah ketok palu. Kemudian dievaluasi di provinsi sudah clear. Di Dirjen ATR, kemudian saya juga yang hadir di sana juga sudah clear. Cuman di sana itu ada satu Permentan yang ngatur, pernah dengar Panginten LP2B nya, LP2B teh sawah yang nggak boleh dialihfungsikan, jadi nggak boleh. Nah itu diatur ulang oleh di seluruh kabupaten kota. Jadi diatur ulang supaya betul-betul tidak dialihfungsikan dan sebagainya. Nah, gara-gara itu semua pembahasan RT/RW lintas sektor di Kementerian ATR itu berhenti karena harus dikelirkan dulu pemetaannya ya, oleh Badan Informasi Geospasial. Nah, sehingga kita juga belum bisa memperdakan karena terakhir kan dari sana. Tapi secara legal proses revisi RT/RW ini sudah clear dengan DPRD dan dengan Gubernur dan Kementerian ATR. Makanya kami melakukan deskripsi contoh kasus yang tadi kandang ayam itu kan melebat di 3.150 hektar. Kalau kita izinkan, nanti skenario pengembangan kawasan industrinya, Kak Lukman, itu akan amburadul. Satu saja diizinkan, nanti yang lain, nah kok yang itu bisa, kok kami enggak, hancur skenario. Padahal itu sudah ditetapkan juga oleh pusat. Makanya Menteri Investasi itu hampir 10 miliar pengadaman studi kelayakan di situ di 3.150 hektar. 3.150 hektar ini dibuat studi kelayakan oleh Kementerian Investasi. Pak Menterinya sudah datang 2 kali, Pak LBP sudah datang 2 kali, Menteri Perindustrian juga sudah datang. Memang yang 3.150 hektar itu menjadi andalan kita nanti gitu. Jadi banyak hal tuh yang bisa kita dapatkan karena kalau menurut kajian dia itu punya multiplier ekonomi yang sangat banyak, turunan ekonominya sure gitu Kang Asep. Jadi mulai dari asrama, nanti ke SPBU, rumah sakit, IPAL, kontrakan sampai warung remang-remang mungkin ayah gitu. Jadi angin ada pasti utama laku. Siap. Artinya turunan ekonominya sampai 300 Lampung kan, jenis turunan ekonomi dari industri itu. Artinya kita memang harus jadi pemain di situ, nggak bisa. Jangan orang-orang Pak pemainnya. Iya gitu, jadi pemainnya harus clear ya gitu. Nah ini yang ini kan oleh Bupati, kenapa UMKM sekarang diberdayakan, nomor induk usahanya atau segala saja kan. Alhamdulillah. Oh, cuman 12 menit lah beres, gratis dan ke kantor saja lah. Jadi kalau misalnya
bisa perorangan kok. Misalnya Kang Lukman mau bikin kuliner atas nama Kang Lukman, bisa keluar nomor induk perusahaannya. Nah, nanti kan orang yang mau ngasih bantuan atau Kang Lukman mau kerjasama dengan siapapun, kalau sudah punya nomor induk berusaha itu biasanya kalau belum apa ya namanya siup situnya gitu. Kan sekarang nggak pakai siup situ, sekap nomor induk berusaha syaratnya itu KTP, NPWP. Murah kan kalau perusahaan nyari UMKM apapun itu. Berapa biayanya Pak itu Pak? Kalau boleh tahu. Perorangan. Kalau boleh tahu biayanya berapa tuh Pak? Enggak ada bikin NIB itu Rp0. Ke kantor saja saya dibuat meja 3 tuh pendampingan. Itu silakan datang ke sana. Pak, Abi pada yang nama NIB apa tuh? Misalnya namanya kopi, kafe atau apa aja. Perdagangan eceran dan segala macam itu gratis ya. Nggak dipungut bayaran. Kalau ada yang memungut laporkan ke Abi. Siap. Berarti maksudnya UMKM itu ya, bukan perusahaan. Maksudnya UMKM. UMKM sekarang oleh pemerintah sekarang itu diberdayakan. Jantan UMKM itu sekarang disebutkan modalnya di atas di bawah 5 miliar. Kamu 500 sampai 1 miliar. Sekarang mah 5 miliar. Artinya kalau nabut oge masih lumayan ageng gitu. Nah itu pemberdayaan UMKM. Maksud saya dengan adanya kawasan industri ini memang kita harus ikut bagian, jangan sampai jadi penonton. Ya boleh kayak Kang Eri misalnya BPP jadi biro jasa perizinan, kenapa enggak? Itu kan clear. Dia juga mau. Semua juga bisa dilakukan karena memang perusahaan kalau yang menengah ke atas tuh nggak mau pusing kan, jadi. Tapi juga jangan nabrak aturan gitu. Kayak saya bilang ke Kang Eri, saya bilang ayo bareng ke perusahaan kita ngobrol bahwa ini nggak bisa. Toh kan sebelumnya Kang Eri juga ngiriin 2 kegiatan sama kandang ayam kita izinkan, clear. Tapi yang ketiga ini nggak bisa. Nah hal yang kayak gini memang yang perlu pemahaman bersama ya. Nanti boleh nanti didiskusi yang lebih dalam ya. Cuma ini pro aja. Nah strategi kami salah satunya seperti itu. Kemudian kita kerjasama dengan kejaksaan Kang Lukman untuk mengejar para pengusaha yang bandel. Jadi kebanyakan yang tidak berizin, yang besar kita habisin semua di situ. Dengan kasih intel, dengan kasih datun, kita melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian. Kalau boleh tahu ada berapa perusahaan yang memang mengalami dapat masalah? Jadi kita itu setiap tahun memantau 65 perusahaan. Nah nanti ada data di kami. Jadi yang bandel itu ada beberapa kriteria. Yang izinnya belum clear, yang kegiatan CSR-nya tidak pernah dilaporkan, artinya berarti tidak ada CSR ya. Yang ketiga yang tidak melaporkan ke LKPM online ini, laporan kegiatan pengaman modal. Nah itu ada sanksinya di setiap itu, di setiap tahapan itu, mulai dari teguran sampai pencabutan izin. Inovasi apa? Izin usahanya dicabut oleh kita, bisa angin lada ya, dengan lapor dicabut gitu. Enggak kalau UMKM enggak. Enggak diwajibkan. Istimewa. Enggak diwajibkan. Justru harus diberdayakan gitu. Ya kan Pak, apapun Pak izin Pak, kalau misalkan kayak investasi yang turunnya ekonomi itu ya, misalkan yang tadi itu. Ya kan harapan kami pribadi atau misalnya komunitas ibaratnya ikatan wartawan online ibaratnya bila mana CSR-nya tidak disampaikan, artinya kan ideal gimana sih Pak? Idealnya kita kan pribumi nih, bisa bermitra dengan perusahaan tersebut, CSR-nya dikelola oleh ikatan wartawan yang online nih sebenarnya. Sangat bagus. Contohnya ini Bapak Caca. Makanya saya punya satu kewajiban teman-teman ya. Kalau punya UMKM sampaikan ke kami. Siapa? Ya karena salah satu persyaratan perusahaan itu harus bermitra dengan UMKM kan awal ini. Jadi misalnya yang mebel, yang sejin aja, kan dia memproduksi apa ya mebel yang ekspor ya, gitar, pintu, gitu dan sebagainya. Nah itu harus bermitra dengan sawmill yang ada di kita, misalnya dengan yang sajra. Tapi nggak usah yang linier, kalau mitranya misalnya kulinernya. Kan bisa PWI ada 1000 langkung kan Cateringnya berarti. bisa cateringnya bisa masuk tuh ke pasar Roji ke Pak Ade atau siapa. Nah itu bisa nanti kita fasilitasi karena beberapa juga Indomarko bahkan hanya untuk sekedar membuang limbahnya kardus
kan kita juga bisa memfasilitasi untuk bermitra dengan kita. Nah maksudnya kita yang paham, yang sadar itu banyak peluang sesungguhnya gitu. Cuman tadi lah mending kita buatkan dulu nomor induk usahanya. Misalnya mau di bidang apa aja, saya akan buatkan gratis. Kami ada 3 meja di sana untuk nah itu syarat juga, salah satunya kemitraan, skala menengah, skala atas gitu. Dan sudah banyak yang merasakan. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang belum, datang saja ke kantor. Nanti kami bantu ya. Itu jadi kita tuh kemitraan, salah satunya fasilitasi kemitraan, kemudian CSR, kemudian yang bandel-bandel kita tutup. Nah kami kan nggak punya tangan seperti kayak dinas pendidikan kan ayah KCD demi kehendaknya. Kalau dasar mata ayah Media aja nih. salah satu tuh tangannya tuh teman-teman. Karena saya banyak dapat informasi dari teman-teman duluan, Pak, kalau lebih boleh tahu gitu, lebih kalau paham boleh tahu Pak, gitu. tadi kan Bapak sekarang kan lagi mengacu pada perubahan ya Pak ya. Artinya di target Bapak adalah di sini kan untuk bagaimana caranya perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang ada, maka itu menjadi target Bapak kan. Kan gitu. Nah, maksud saya tadi Bapak sebutkan ada 56 kalau nggak salah. 65. 65 ya. 65 Setiap perusahaan tahun. yang bermasalah. Enggak, bukan yang bermasalah. 65 tahun target saya setiap tahun untuk mencari perusahaan. Oh, Dibiayaan anak Pemda gitu. Oh gitu Pak. Tapi kan kalau ada masukan dari rekan-rekan di luar yang 65 itu silakan, pasti akan kami pasti akan kami lakukan pengendalian. Kalau boleh tahu perusahaan yang bermasalah ini ada berapa sih Pak totalnya yang menjadi target Itu kawasan Bapak? ada ya di kantor detailnya. Jadi tadi masalahnya itu ada macam-macam. Masalahnya yang tidak berizin, masalahnya yang tidak menyampaikan laporan CSR. Jadi anggap saja kalau tidak menyampaikan laporan CSR berarti dia tidak melakukan program CSR. Itu ke program CSR. Kemudian yang tidak melaporkan KPM online. Pertanyaan dia ini sih Pak, simpel aja. Pertanyaan dia adalah satu, apabila kami dikasih data sama Bapak terkait masalah perusahaan yang bermasalah, Bapak sebut tidak mengeluarkan CSR dan tidak sesuai dengan visi PMK Lebak lah. Ya. Kan, maka dalam hal ini kami sebagai media wartawan, kita kan wartawan online yang tergolong dalam ikatan IMO, boleh kami minta data terhadap Sangat yang itu artinya adalah data kami publik. nanti bergerak biar kami nanti bergerak ke lapangan itu sesuai dengan data dan nanti mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa membantu terhadap Bapak juga Pak gitu ya dalam penertiban untuk bagaimana caranya perusahaan itu taat dan patuh terhadap PMK Lebakan gitu. Ya. Itu data publik yang sangat boleh dimiliki oleh siapapun. Cuman kalau pesan saya sering saya bilang ke senior-seniornya juga, tatkala mereka punya hal yang disadari masih salah, diingatkan dulu secara persuasif. Oh iya, kita bukan edukasi aja Diingatkan dulu secara persuasif agar mereka mematuhi. Misalnya umpami izin ancan, gerakan bereskan izin akan kuja dipanggil. Iya Pak, targetnya ke sana. Biro jasa aja ya. Dan itu sah, itu sah. Ada SPK-nya. Iya, nanti kita juga Ada SPK-nya, karena saya Pak, siap. tapi dengan catatan kami juga mau dibantu Pak. sah itu kuning ada di Marto. Iya Pak, kalau nggak ada SPK-nya nanti takut pacorok kokot Pak. Oh iya, Jadi bisa di PHP kalau Iya. kalau untuk membangun Itu tadi. Pak, untuk membangun biar kami dapat SPK seperti apa tuh Pak? Apa memang kami Iya, terutama ulah ke saya dompetnya. Jadi pertama kan antara biro jasa dan perusahaan kan gitu. Silakan saja. Tapi saya sering ngasih bocoran, misalnya begini, kan saya sering bilang ya ke teman-teman semua, di sepanjang bypass saja, coba lihat di sepanjang bypass kan, itu kan kita memang untuk zona ekonomi ya. Coba ditinggal, terus segala izin dah Chan. Oh iya Pak, Justru material itu, Pak. itu, Iya makanya, coba aja ditinggal, terus segala izin dah Chan. Nah kan saya sering bilang ke Pak Camat coba dilihat itu berizin kan. Nah, tatkala ada yang di situ misalnya aneka baja misalnya atau apa gitu. Kira-kira izinnya ada nggak? Material juga berarti, Pak? Datang jadi ke sana. Ini kayaknya belum berizin. Sini saya bantuin berizinnya. Kan gitu. Udah mulai jadi biro jasa. Ya. Dan itu sah karena itu B2B.
artinya bisnis to bisnis gitu. Nanti kalau Tapi, seandainya kami datang ke kantor Bapak mengatasnamakan Ibu, tolong jangan dipersulit gitu Pak. Pakai Jadi jalurnya begini, khusus gitu. enggak bakal dipersulit. Jalur khusus. Jangan khusus juga. Ih, main gitu. Maksud saya begini, harus ada surat kuasa dari perusahaan. Kayak tadi saya juga ke Eli walaupun saya tidak mau ke Eli-nya. Kang Eli mana surat kuasa? Nah, perlunya saya tuh pakai iya. Kalau nggak ada surat kuasa itu bahaya. Itu disebutnya apalah ya? Pungli Pak. Nggak tahu lah, bukan pungli. Artinya dia atas nama saya. Ya betul. Atas nama perusahaan itu bukan. Nah, tidak punya legal standing, status hukumnya nggak jelas. Jadi, tatkala di surat kuasakan. Tapi kalau ingin kuat, begini saya sering kasih tahu. Misalnya tadi lagi dengan ownernya nih, Katopik misalnya, Katopik. Maksudnya saya ini dengan Pak ini, direkturnya ini, ternyata ini izinnya belum. Saya mau menggarap izinnya. Nah si perusahaan itu, karena dia nelponnya langsung ke saya, langsung percaya. Artinya percaya tak ke Pak Topik ini bahwa akan meluruskan dan tidak salah pintu istilahnya, tidak dibohongan karena langsung ketemu dengan kadis PTSP-nya ini nelpon. Pasti akan clear gitu perizinannya karena banyak juga mohon maaf pengusaha itu yang ditipu oleh biro jasa. Pak nipunya jangan begitu. Biar jasanya tenang, pokoknya beres sama saya gitu. Padahal melanggar aturan gitu kan. Oke mungkin gitu Pak. Jadi kami memahami Pak. Tadi ketika memang kita mau jadi penengah dalam hal ini berarti kita harus mendapatkan apa tadi surat kuasa ya. Surat kuasa dari Kuasa perusahaan. Yang SPK kedua. itu udah banyak yang Dan yang teman-teman kedua harus bilang karena kita punya kawasan industri ini harus masuk lah, harus kue itu harus kita ambil kan. Ya tetap profesi kita sebagai ini kan tetap kan ini juga kan profesinya banyak kayak awal Pak kali sabun kan balik harusnya hiji ya awalnya sampai sekarang kita naon. enggak sampai sekarang masih ada ngeletak di dalam hati ya. Dulu kan pas silaturahmi juga sama Bang Jekren gitu ke Bapak. Apa terkait kayak contohnya benda yang tidak bergerak. Naon? Contoh lift pencakar langit ya kan kalau diskusi sama Tumluk mana-mana kawan yang lain kayaknya ada izin nggak sih Pak kayak gitu Pak? Anu mana ya? Contohnya di swasta kan banyak musim-musim besar misalnya izin misalkan Izin. atau misalnya rumah sakit Indonesia ada liftnya itu harus berizin nggak benda-benda seperti itu Pak? Nah kalau itu izinnya bukan ke kita. Oh Ya harus ada. harus ada. Harus ada standarisasi. Iya ya. Kemudian harus ada izin operasi ya. Iya. Di mana tuh Pak kewenangannya Pak? Bukan di kita, itu biasanya di apa namanya kalau di dalam PUPR itu ada lupa namanya. Jadi keandalan bangunan. Jadi keandalan bangunan itu kan ada. Berarti ada di dalamnya KPR gitu maksudnya izinnya. Rekomendasinya itu ada namanya Inkindo atau apa ya, lupa namanya. Jadi ada rekomendasi teknis. Jadi itu bagian dari keandalan bangunan. Nah, nanti itu pertama liftnya standar atau tidak. Kemudian izin operasinya dari mana nih dapatnya? Nah biasanya ada namanya Inkindo, Apkindo, ada beberapa tuh apa namanya lisensinya. Baik lisensi berupa barang maupun lisensi berupa izin operasi dari lift itu ada. Tapi bukan dari PTSP kalau itu mah. Itu seperti itu Kang Awaludin. Siapa? Pak, pertanyaan Oh, loba amat jadinya. Gimana? Jadi Maksudnya nanti ketika kita banyak pertanyaan maka tidak bisa jalan Pak. Oh, bagus Kan jadi. gitu. Itu tetap prinsipnya ya. Artinya ketika kita banyak bertanya artinya kita tidak akan pernah sesat di jalan nanti. Pertanyaan dia satu nih Pak, untuk pengurusan BPG ini. PBG ini itu mengacu kepada rupiah nggak sih Pak? Mengacu kepada rupiah. Jadi gini, kalau PBG ini singkatan dari persetujuan bangunan gedung. Ya. Sejak, nah kan kalau teman-teman wartawan pasti akan harus paham kan. Sejak 2 Agustus 2021 tidak ada lagi istilah IMB. Sudah tak ada Kak. Sejak 2 Agustus 2021. Dari 2 Agustus ke sini terus namanya dijaga Center PBG berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2020 ya tentang Cipta Kerja. Persetujuan bangunan gedung. Nah PBG ini di Lebak alhamdulillah sudah online. Jadi sudah online. Misalnya kita punya bangunan 500 meter persegi
itu ajukan saja PBG-nya melalui online nabina.simbg.org.id. Nah itu nanti akan masuk ke situ, nanti divalidasi dulu oleh teman-teman PUPR bidang cipta karya, sudah clear bangunannya seperti apa itu kira aya gambar teknisnya Kang Jay. Setelah clear, gambar teknisnya clear, tidak mengganggu garis padan jalan, clear keandalan bangunannya, itu nanti oleh Pak Kadis PUPR, Pak Ipong, dibuatkan namanya tadi SKRD, surat ketetapan retribusi daerah. Upami 500 meter persegi eta sabaraha tarif PBG-nya, retribusinya. Itu muncul otomatis di sistem. Taruhlah misalnya dulu mah 12.000 per meter Kang Lukman. Tinggal kalikeun bae misalnya 12.000 kali 500 meter persegi. Kinten-kinten seperti eta. Nah, itu harus bayarnya langsung transfer ke Bank Umum Daerah. Nanti langsung dikasih kode. Mun urang mah di nu M-Banking mah ada virtual account ya. Nah, kita dipasang virtual account yang langsung bayar gitu ke Bendahara Umum Daerah, transfer ke BJB ya. Seperti itu. Jadi besarannya tuh plus minus sekitar 12.000 per meter persegi eta teh tarif retribusi PBG-nya. Gitu kan ya. Siap Pak. Jadi kan nanti ketika saya lewat menemukan ada bangunan yang mau dibangun, kan dia bisa mampir mengingatkan terhadap mereka. Iya. Kan gitu. Artinya syukur-syukur ketika dia mampir mereka sudah melakukan BBG tersebut kan. PBG. PBG. Alhamdulillah kan berarti mereka sudah sementara ini sudah taat terhadap aturan Kalau pemerintah. bedanya IMB dengan tadi itu apa? Nah, jangan kapungkur mah IMB. Izin Hanya perubahan nama doang. Ayeuna terus aya we IMB teh. Pokoknya hanya perubahan nama Ayeuna aja. mah digentos we jadi PBG. Paham Pak. Persetujuan bangunan gedung. Pertanyaan Dan yang prosesnya lebih cepat gitu kan. untuk pertanyaan dia tadi, alhamdulillah dia sudah memahami Pak. Alhamdulillah Bapak sudah memaparkan terkait PBG tersebut. Jadi ada pertanyaan dia satu lagi ya, nomor induk perusahaan. Nomor induk perusahaan ini adalah satu. Ayo Mas. Emang enggak? Gini Pak. Siapa? Ibu. Oh, boleh. Dikirim sharing buat Iya, putra saya menuju di pesantren. Oh. Nah, itu tangan abdi. Wah, ini. Pesantren di mana Pak? Pesantren di mana? Ayeuna di Bekasi ayeuna. Pesantren. Lebih amat Pak. Aduh, Nah, kumaha Pak ada. Kadis dipotong aja terus Sok. teman-teman supaya kita tidak biasnya persoalan diskusi kita meskipun ngobrol santai, maksudnya biarkan Pak Kadis menyampaikan dulu. Kalau face to face dialog seperti ini nantinya tidak akan ini biasa Beres-beres. kita. Ya. Sampaikan saya dulu. Nanti kita setelah itu mau wawancara Pak Kadis langsung lah apalah gitu kan. Lagi tadi jeung moderator kayak gitu nya. Itu Pak Kadis, semangat lanjut. Lanjut ya. Ya puasa Pak. Kan Wah, tadi. iya, udah biasa. Ngerokok aja Pak. Biasa bebas. Digeser kadinya. Lanjut Pak Kadis. Puasa Pak. Oh, nya geus dibeuring cai eta. Tapi kan rancangan sadana terangkan Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11 tahun 2020 ya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu menyatukan hampir 170 undang-undang kan dalam satu undang-undang, namanya kan Omnibus Law ya, dalam satu bus. Nah itu didamel 11 klaster karena ini kan disungkeun aku Pak Ketum ini terkait investasi dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, jadi saya juga harus ke situ maksudnya ya. Ada 11 klaster memang dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang paling pertama, klaster pertama itu memang untuk saya, untuk kami di PTSP, jadi peningkatan ekosistem investasi yang kondusif. Nah, salah satu menciptakan kondusivitas itu ini saya harus ketemu dengan teman-teman agar lebih paham tentang peningkatan ekosistem investasi yang kondusif. Caranya memang banyak hal. Nah, salah satu ini kami ketemu dengan rekan-rekan agar paham bahwa sekarang mah jadi begini, Indonesia ini ketinggalan jauh daya saingnya dengan negara lain. Anu kuduna di Vietnam cuma 2-3 hari izin teh. Di urang mah bisa 2 sasi gitu. Bisa lama bahkan bisa enggak jelas. Nah, dengan undang-undang kan Kadang kapian. Memang aduh senior ini luar biasa.
Jadi dengan undang-undang cipta kerja, jadi kan biasa nama kunaon dihijikeun katanya, dihijikeun. Karena sebelum disatuin maka di dinas perhubungan aya izinnya, di dinas itu aya izin, di dinas jadi atau itu beres-beres ribet gitu kan. Nah dengan omnibus law ini disatukan dan izin itu dikoordinasi oleh saya, oleh kami PMDTSP. Jadi tidak ada lagi izin-izin lain dari dinas lain, hanya rekomendasi dan juga melalui suatu sistem yang disebutkan tadi online single service dan ISS. Nah makanya hebatnya juga ini undang-undang cipta kerja itu adalah betul-betul memberdayakan UMKM. Jadi modal kerjanya dinaikkan sampai ke 5 miliar, artinya itu kan konteksnya 5 miliar itu kalau bank atau apapun ini apa membantu itu bisa sampai ke segitu gitu atau 9 miliar kan namun tambah. Raja sedingin, yang saya kamu bapak. Nah itu diagreskan terus. Gak usah macam-macam, gak ada siup situ siga kan kamu kan dengar ya, TDP gitu kan, enggak lagi. Cukup dengan tadi nomor induk berusaha, NIP. Sudah itu sudah mencakup semua dan itu gratis. Saya selalu government mobile ke Bayah ya, saya kuliner yang di sana, tukang paguyuban ojek, kemudian semua saya kumpulin di hotel hula-hula. Ayo orang-orang mau di dia NIB. Gitu. Terus di Baduy saya bikin. Nah, ini memang klaster yang paling utama yang kita ingin sosialisasikan dan targetnya Ibu Bupati itu setiap bulan itu minimal itu ada 200 UMKM anu kenging NIB. Makanya dongkap aja ke kita. Nah, teman-teman bisa jadi agen itulah, nasib bisa 1, 2 segala macam kan di buruan upaminya ini supaya apa punya NIB gitu ya. Minta SPK-nya Pak. SPK-nya langsung dari kepala dinas. aja langsung WA aja ya. Karena itu menghadap karena itu apa karena itu penting ya, artinya dengan adanya UMKM yang punya NIB. Nah oleh Pak Sekda kemarin di launching ya, pernah ada yang kemarin ngeliput nggak Pak Sekda? Ya, ada nih. Yang katalog itu teh Bela negara apa tidak bisa ikutan kan? Betul-betul ini mah si Pemda ini punya hampir sekitar 30 miliar untuk makan minum, ATK segala macam. Nah kita tinggal milih di katalog. Tapi kan UMKM-nya itu harus terdaftar dulu, harus punya NIB, NPWP, dipajak sama satu lagi masuk ke etalasenya itu yang dibuat oleh Pak Janu. Kalau tak nomor hidup berusaha itu nggak bisa ikutan. Nah tinggal setelah masuk di daftarnya teman-teman di Pak Janu, di katalog itu, di katalog lokal, mau makanan, mau minuman, mau ATK, mau apapun itu, mau pengadaan apa gitu. Itu jangan berhenti di situ. Harus dongkap misalnya ke dinas Kominfo, ke dinas PTSP, Pak upami badai ayam makanan minum kami baik itu nggak apa dan itu nggak dipungut biaya, kitanya nggak boleh minta cashback. Oke Kak Sofian. Jadi Ibu Bupati yang bilang awas cina dinas meminta cashback ke UMKM gitu cina Kak Sofian gitu. Nah itulah kemudahan yang dimunculkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja agar Indonesia dan daerah itu bisa bersaing. Jauh sekarang Vietnam semperan. Jadi akhirnya industri-industri lobetnya ke Thailand, ke Vietnam, gitu ke Indonesia. Nah, Pak Jokowi itu ingin seperti itu. Nah di daerah juga sama, berlomba-lomba. Jangan sampai ke Tangerang, kudu ke Lebak gitu kan. Nah, pasti ke Tangerang mah mahal, gitu kan. Nah, di Lebak murah. Akhirnya sangat deras ke kita gara-gara ada jalan tol, gara-gara ada kawasan industri, sehingga sangat deras masuknya. Nah di posisi mana kita? Nah, saya sering sampaikan di hampir 50 kita harus sadar memang harus ngambil kuah itu. Kalau tetap IWO-nya mah tetap jurnalistik mah, tapi kan harus yang lainnya dong. Ya, itu kan tergantung kita masing-masing. Nah ini kuah ini harus dikejar oleh kita semua, jangan sampai kita jadi penonton gitu. jemput bola Pak. Jemput bola tapi yang persuasif, yang mengkondusifkan. Kalau demo boleh sekali mah, Oh, mana Pak kok? Boleh. Demo boleh sih kok. Kelas sedikit kali.
merusak investor, investasi, nggak ganggu investasi. Aduh, kok tapi anak ketawa. Kayak aman jadi anu demo jeung nu demo kan cek si saya kamari teh. Jadi kalah jadi abu, menang jadi arang kan. Iya. Sarua manehna kudu nyawa itu kayaknya kudu mayaran anu ngajagaan gitu kan. Kan akhirnya jadi benar-benar enggak ada yang menang gitu ya. Artinya bisa diskusikan lah. Apapun itu. Dan memang kami pahami dan kami sadari kita banyak hilaf, banyak mungkin pada saat nggak on the track ya diingatkan lah gitu. Tapi konteks yang kemarin mah memang kita sudah firm bahwa kita punya gawean besar yang namanya kawasan industri. Itu panggilan, ayo mendingan diskusi wae abi mah Siap, kasih masukan nanti sebanyak-banyaknya Siap. dan buat koreksi AB gitu ya. Ya Pak Sofian, Pak Kang Ali, Kang Asep dan sebagainya. Mangga lanjut. Saya awal ya Pak ya. Terima kasih Pak Kadis ya sudah memaparkan kaitannya dengan persoalan tugas di investasi. Dalam hal ini kan ada di Pak Kadis ya kaitan dengan investasi. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan perizinan terus pendapatan per tahun tadi kan sudah disampaikan pada tahun 2002 per triwulan pertama ini sudah mendapatkan 1,29 triliun dari hasil investasi di Lebak. Nah jadi kaitannya dengan hari ini tadi juga Pak Kadis sudah menyampaikan ada strategi promosi dalam investasi ini. Strategi promosi bisa di media sosial apalagi di media online mainstream seperti ini kita Ya. Nah jadi saya lupa selamat datang kepada Kandapian dan juga Ketua Umum Umar atau Marco Oh, luar yang biasa. sudah bisa hadir. Kali ini Pak Kadis sudah di sini. Apa mungkin ada masukan atau pertanyaan atau tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Kadis tadi? Mangga persilakan bagi kawan-kawan. Oke, Pak Otna. Sambil dicatat bisa hilap. Oke, Pak. Perkenalkan juga masalah sebenarnya akan disebutkan ya. Kan ya Channel Banten kebetulan di bawah pimpinan Bapak Hadi Gani Kemalikiana. Dan kan nuku abdi di paham yang sekarang di Kabupaten Lebak ini lagi berbincang dalam investasinya Pak. Mohon. Cuma ada satu pertanyaan saya, di Lebak ini akankah atau bakal tidak ada tentang pengolahan limbah B3 Pak? Oh iya. Itu yang Bagus pertama. pertanyaannya. Yang kedua, ini saya investigasi kerja lapangan. Kalau dulu pernah saya lihat pengeboran dengan mesin satelit itu ada pajaknya Pak, Ada. pakai izinnya juga. Oh. Apakah sekarang itu masih berjalan atau udah disatukan ke yang lain atau gimana itu Pak? Pajak ngebor air ya. Ya, pokoknya masalah pas satelit ya. Ya. Kalau dulu kan harus seperti itu harus ada izinnya. Nah kalau sekarang kan saya belum pernah dengar lagi itu. Ya. Nah itu aja Pak mungkin. Saya di Bogor Pak ngempor airnya Pak. Ditampung ada yang Ya, lain. masalah sama dengan saya ini. Kasihan ini udah pajak nih. Gedeana naon Kang Elo? Channel Banten. Channel Banten. Ada yang lain? Tiga, dua lagi. Ada yang lain? Kandapian. Adio ge kok. Satu. Tak mana kamu? Kandapian dulu. Senora. Awal kali dia nggak? Siap Kandapian. Mangga. Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis kehadirannya di SWO yang serba apa adanya. Siap. Nah, teman-temannya alhamdulillah masih punya spirit ya. Karena masih muda-muda, yang termuda saya barangkali. Jiwanya muda, umurnya udah tua. Jadi 20 tahun. Alhamdulillah kita berkah sehat ya, kita bisa share diskusi gitu. Amin. Sebenarnya ini bukan tanya jawab, sebetulnya diskusi aja. Siap, siap. Kemarin kita keliling Mbak, di beberapa titik UKM, terus ada juga usaha-usaha industri. Mereka bertanya, kan OSS itu apa? OSS itu apa? Bagaimana mekanisme? Kemarin juga saya dengar Pak Yani lagi ada rapat melalui UKM itu ya, itu satu harapan besar. Akhirnya kita coba mengeluarkan informasi bahwa OSS ini bisa mereka peroleh dengan cara bimbingan atau seperti apa gitu.
harapan mereka bahwa dinas perizinan mobile, Pak. Ya. Mobile artinya kerjasama dengan beberapa leading sektor, contoh dinas koperasi mungkin diantaranya untuk menyediakan bantuan tentang apa itu OSS dan bagaimana mekanisme prosesnya seperti itu Pak. Yang kedua di Cikulur itu Pak ada warga kita yang sedang melakukan usaha ternak. penyulingan apa tuh Pak? Penyulingan air. Yang Penyulingan diolah, air. penyulingan air kemudian diolah menjadi air minum. Oh. Air minum. Nah, ini seperti apa sih bentuk perizinan? Apakah ini ke Kabupaten Rekom saja, kemudian menjadi kewenangan pusat yang dilaksanakan oleh provinsi, atau seperti apa Pak? Itu barangkali. Ya, itu kan kadang-kadang dia sampai tutup sekarang. Kenapa? Karena ini jadi bulan-bulanan nih sama Princess nih datang lagi sampai tutup ya. Tim khusus Polda pasti ya. Iya, ilegal dan sebagainya. Kita berharap bahwa ini mereka dibimbing, kemudian ini menjadi sumber income pendapatan daerah karena ini kreatif sekali. Putra daerah ini kreatif, kan kreatif. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat produk usaha dan itu kita pastikan bahwa itu pemberdayaan tenaga kerjanya luar biasa. Apalagi dengan income lokal desanya, pendapatan Di desanya. Cikulurnya di mana Kang? Punten? Di Cikulurnya di daerah Desa Cigoong Pak. Cigoong Utara Selatan. Iya, saya sempat ke Pak Wahyu coba di retas Pak itunya, mohon bantuan seperti apa sih kira-kira itu kalau Tas memang bisa, harus Pak Wahyu, kita dorong. tas. Iya. Itu saja barangkali Pak Kadis. Turun. Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Kandapian. Terus langsung satu lagi masukan dari itu. Ketua Umum Kumara, Marco, tadi katanya mau nih. Langsung bertanya. Mau bertanya, menanggapi, mau mengkritis juga boleh. Sangat boleh. Mau boleh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Kadis di Kepala Kadis. Pak Kadis. Dan saya. Pimpinan ya Pak. Maaf tiba-tiba ketemu dengan Pak Kadis. Soalnya ada cerita. Kayak Iwo, ada diskusi cerita dia. Alhamdulillah. Lamun ada diskusi mah baru undang pasti data. Ayo demo. Karena hayang belajar gitu. Jadi awak jadi orang bodoh, jadi hayang lobakannya awak gitu kan Pak Kadis. Biasanya dalam profil. Persoalan perizinan mah gitu nya. Mangga. Jadi Pak Kadis ya nih, mengetahui orang baik. Jadi kalau seseorang itu sudah mau membantu, garis penanganan itu orang baik. Nomor sepatu berapa? Itu kan ditaruhkan nomor. Langsung Pak. Para senior, para wartawan ya, alhamdulillah. Ini mahasiswa pulangnya ya itu. Sudah membuka pintu gitu. Ini silaturahmi dalam konteks edukasi ya, apapun. Siap. Sebenarnya sudah tidak asing nih dengan Pak Kadis ya, perihal perizinan. Cuma menurut ada beberapa hal gitu menurutnya Pak Kadis. Untuk saat ini untuk banyak informasi tentang perizinan, salah satunya tadi tentang perizinan apa namanya, izin pengukuran air. Pengukuran air. Apakah itu memang wewenangnya atau tidak, apa? Salah satunya temuan Komisi Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. Oh iya. Hampir berapa di Kabupaten Lebak ini tidak ada izinnya? Betul. Nah, seperti apa itu? Kenapa bisa seperti itu gitu Pak Kadis ya? Siap. Nah, gitu. Nah kedua, perihal tadi itu PBG ya, Mohon. PBG. Nah kemarin kan Marco nyuntin datanya Pak Kadis. Iya. Ke Pak Kadis ya. Di pasien satu Pak Kabit. Ya. Ada berapa? 32 ya. Nah sementara di lapangan ini bangunannya sudah berdiri Pak Kadis. Siap. Salah satunya tentang umpamanya ternakan tuh. Ya. Ya kan kayak yang di Cimarga, Oh. Cileles. Ya. Nah di data itu tidak ada tuh Pak Kadis. Berarti ilegal, belum punya Tapi izin. kan itu bangunannya sudah ada. Ya. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, bagaimana gitu tindakannya? Ya. Apakah ada konsekuensi hukum? Terus tindakannya seperti apa gitu Pak Kadis? Ya. Ya. Karena walau bagaimanapun kita ini sebenarnya jangan dipandang kadang-kadang oleh perusahaan ataupun instansi sebagai apa benalu gitu. Padahal kan sebenarnya Ya. kan gitu.
sebagai akademisi, wartawan juga ya bagaimana kita bersama-sama mendorong gitu kan sesuai rule of law lah dalam konteks perizinan. Walau bagaimanapun ada asas manfaatnya gitu Pak Kadis, terutama untuk pemasukan daerah kan gitu. Ya kalau ini rapi, saya pikir menurut Marco tidak akan ada tadi seperti abang ya bang ya. Akhirnya jadi bahan bulan-bulanan, bahan situasi pemanfaatan bagi orang tenaga hukum kan ya. Gitu. Maka perlu perlindungan. Saya pikir undang-undang cipta kerja dalam perizinan itu salah satunya adalah supaya tertara rapi, terciptanya sebuah perlindungan terhadap perusahaan kan, karena pada akhirnya ketika tidak ada izin semuanya justru akan lebih banyak keluar kos ya kan, mengeluarkan kos dibanding dengan ada izin gitu ya. Itulah maka perlu ada satu kesepahaman, satu pemikiran ya, artinya keterlibatan dalam hal ini dari beberapa stakeholder, wartawan, mahasiswa dan sebagainya kan. Itu mungkin itu aja Pak Kadis ya. Apunten bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum Kumala, Pak Marco. Jadi ada 3 yang masukan Pak Kadis nih. Tadi dari Pak Otang Sunaria kaitannya dengan pengolahan limbah B3. Itu yang pertama gitu kan. Kan hari ini kan tadi awal disinggung oleh Pak Kadis kaitannya dengan yang di Cimarga gitu kan. Terus yang selanjutnya terkait dengan pajak bor air ya. Ya, Itu Pak Kadis yang dari Pak Otang. baik. Tungguan sadarnya luar biasa ini masukan dan diskusinya lumayan ya. Dari Kamata dulu ya. Tapi secara umum dulu lah. Ternyata di Lebak ini bisa dikategorikan pengusaha itu ada memang yang nakal, ada memang yang tidak paham tentang perizinan, ada lagi yang patuh dan paham tentang perizinan. Nah, yang nggak paham ini yang harus kita edukasi, bina, nggak langsung habisin gitu. Nah, yang nakal ini yang memang kita juga agak keras. Saya mengkategorikannya itu. Tapi masuk ke satu-satu dulu bisa Kang Otang tentang limbah B3. Kan karena kita mau ada kawasan industri, Kang Otangnya di Cileres diperbesar sekitar 3.190 hektar di 6 desa. Kemudian Citeras diperbesar jadi 1.600. Kan kita harus juga ada industri pengolahan limbahnya, pengolahan limbah B3 dan juga domestik. Nah, saya pribadi disuruh oleh Pak Sekda dan Ibu untuk mendeliniasi di mana tempat untuk limbah B3. Tapi bukan hanya limbah, bukan hanya mengumpulkan, tapi pengolahan. Nah, akhirnya ditempatkanlah di 3 km dari gerbang tol Cikulur. Itu di Cimarga. Cimarganya itu di Gunung Andan. Kita plot di tata ruang kita itu 220 hektar untuk pabrik pengolahan limbah B3. Jadi bukan pengumpulan ya. Jadi pabrik pengolahan limbah B3 dan juga akhirnya berkembang nih. Karena saya tunjukkan rekan-rekan. Ini penting diketahui oleh rekan-rekan semua. Untuk juga kami anggap saja ini sosialisasi ya, ke semuanya karena sudah beberapa kali kita sampaikan. Kita plot 220 itu gayung bersambut dengan kepentingan pusat. Jadi pengolahan limbah B3 ini yang besar itu hanya ada di Cilengsi. Itu seluruh nasional ke situ. Bahkan dari Cilegon, kawasan industri, dan juga di Kabupaten Tangerang di sana. Cilegon itu sama ini hanya pengumpul. Jabodetabek Banten. Jabodetabek Banten. Pada saat kami jadi direktur PLB3, bahkan kita hanya ketemu dengan Ibu Menteri ya atas fasilitasi orangnya LDP. Justru senang masih ada di sekitar Jabodetabek lahan untuk pengolahan limbah B3 yang sangat luas. Akhirnya turun tim dari Kementerian LHK, direkturnya langsung Pak Sigit. Wah, ini udah cocok. Tapi jangan hanya sekedar mengumpulkan limbah B3.
bahkan secara nasional akan menggantikan yang di Cilengsi, karena saya teman-teman ini peluang buat kita semua. Nah, akhirnya turun dari ketua kabin pusat, bahkan LBP itu turun ke situ, titik itu. Si LBP itu udah katanya Pak Anies Baswedan nanti, jadi bukan hanya B3 nih, ini berkembang ya, juga untuk sampah domestik regional. Jadi yang namanya DKI dan juga Banten sampahnya di sana. Tapi jangan dulu buru-buru dicap jadi kabupaten sampah ya, karena ini juga ngeri juga, ngeri sedap ya, gitu kan. Apalagi kemarin juga ada sedikit insiden di Marga Tirta ya. Ini saya ingin mengupas tuntas dulu yang ini. Ya. Jadi setelah kita melakukan studi kelayakan, itu studi kelayakan yang mahalnya hampir 2 miliar eta kok, eta Pak Teng ya. Ya. Tapi oleh Kementerian LHK dibiayainya. Itu cocok di situ Kang Sofian. Di Gunung Anten itu. Jadi dua-duanya kita garap, baik untuk bukan tempat pengumpulan ya, tapi pabrik pengolahan limbah B3 dan pengolahan sampah. Kalau di Bantar Gebang kan TPA namanya, atau di orang di Dengung ya TPA. Ini bukan pabrik pengolahan sampah. Kalau TPA kan open dumping ya, landfill, sanitary landfill, udah ditimbun, udah. Ini mah berarti 100% sampah. Nah ini mah nyaris tinggal 20% lagi sampahnya. Bahkan kalau nanti dengan teknologi yang dari Jerman disebutnya teknologi LT, itu investasinya sampai 5,5 triliun sudah ekspos ke kami, ke saya, sudah disuarakan ke ibu dan semuanya. Nah ini namanya pabrik pengolahan limbah B3, bukan pengumpulan. Jadi kan usaha limbah itu ada 5, ada pengumpulan, ada pendistribusian, ada pemusnahan, ada berapa lah ya, ada 5. Nah di kita itu adalah pabrik pengolahan limbah B3, disetujui oleh Menteri LHK langsung. Studi kelayakannya sudah clear, tinggal AMDAL. Nah karena itu yang turun LBP, Ketua Kabin Pusat, sehingga banyak kemudahan. Jadi yang dari Cilengsi itu yang sekarang ada, itu setengahnya akan ke kita kan. Jadi suplai limbah B3-nya akan ke kita kan. Itu akan diolah jantan listrik dan gas. Tuh, dengan teknologi yang dari Jerman namanya LT teknologi. Nah, itu mereka butuhnya nggak 220, cuma 30 hektar. Dan harus ada air. Harus ada air banyak. Dan airnya itu setelah diolah jadi air bersih yang bisa langsung diminum. Itu investasinya 5,5 triliun. Saya buka saja. Yang maunya itu adalah adiknya yang punya Agung Sedayu. Yang maunya. Ada 2 pihak. Nah, yang serius yang itu. Nah, beberapa persyaratan dari Kemen LHK itu pertama jalan harus tertutup. Dari gerbang tol Cikulur itu nggak boleh menggunakan jalan yang sudah ada. Harus membuat jalan lagi. Nah, kita bebaskan ini agak sedikit sensitif. Nah, jadi dari gerbang tol Cikulur ke Gunung Anten itu yang lokasi itu 2,9 kilo. Itu kita akan buat jalan tertutup, ada 2 jembatan. Nah, tatkala waktu itu ada pembahasan belum clear, doser sudah ada jadi ribut. Apa penginginnya? Karena dari gerbang tol Cikulur itu kan melalui Marga Tirta mau ke Gunung Anten. Nah, yang ribut itu adalah yang Marga Tirta belum clear. Dari 28 bidang 3 belum clear waktu itu, sekarang sudah clear. Atau juga ya, bukan bagian saya, bagian itu ya. Jadi ada yang namanya Pak Aswari, Kak Aswari misalnya, si Nukman, Himala ya. Itu juga memfasilitasi gitu, untuk bisa clear gitu ya. Itu laporannya. Sama sekarang aja rapor jadi warna makan awek lah tahu ya. Kan ini penting, wartawan kan harus mengetahui juga dari versi kami ya. Nah 3 kilo atau 2,9 itu tertutup Kang Sofian, Kang Ateng. Jadi dari Cikulur, dari gerbang Cikulur itu ke Gunung Anten itu tertutup 2,9. Besar sampai 16 row-nya itu lebarnya. 16. Jadi itu untuk yang pabrik. Nah, perusahaannya sudah ada 2, baik perusahaan yang pengolahnya maupun yang mendistribusikannya, transporternya. Nah, gayung bersambut lagi, keponakannya LBP nelpon ke Pak Anies Baswedan, tolong sampahnya DKI juga jangan ke Bantar Gebang
semua, berarti ke kita. Nah, artinya dari Jakarta masuk ke Bangkok Cikulur, kemudian ke jalan yang tutup 2,9, masuklah ke Gunung Anten, dan bukan sanitary landfill, bukan hanya ditimbun, itu diolah. Ya, dan sampah yang nyaris tinggal 20% lagi. Ada dua, ada sistem uap dan ada sistem insinerator. Dua-duanya kita bikin studi kelayakannya. Jadi bukan kabupaten sampahnya, pasti kayak ayah sih. Kalau mahasiswa resepnya gitu, itu jadi kabupaten sampah gitu ya. Tapi ayo kita diskusi. Jadi itu diolah. Tapi yang bisa kita dapatkan banyak kan. Yang paling rasional itu tipping fee-nya sampai 3 triliun. Setengah-setengah untuk Pemda, setengah untuk perusahaan tipping fee-nya. Itu sampai ke situ membuat studinya. Ya. Tapi banyak nanti turunan ekonominya buat kita. Nah, artinya mulailah aware dengan apa saja. Ayo diskusi dengan saya secara personal atau apa. Pak, saya kira-kira di bagian mana gitu ya. Mudah-mudahan bisa lah ya. Nah, itu pengolahan limbah dan pengolahan sampah. Itu truknya juga dihitung sehari itu 400 ton Pak, dari DKI. Dari Banten itu sekitar 120 ton per hari itu Kang. Nah, itu hitungan bisnis mereka. Nah, saya kan khawatir ya, ini gimana clear apa enggak terkait lingkungannya. Kami mendatangkan badan dari Bandung, badan geologi untuk pemetaan geologinya. Setelah 3 minggu masih masuk, artinya clear masalah dampak geologinya, pergeseran dan sebagainya. Tapi dalam ambang berapa gitu ya. Nah, ini yang kita coba kawal, jangan sampai dijustifikasi udah layak tapi sesungguhnya tidak layak. Ini yang teman-teman yang harus juga mengkritisi, itu bahaya karena kami juga takut loss nih ya, takut kemalinaan kalau bahasa Jermannya ya. Namanya kemalinaan teh berlebihan. berlebihan teh jadi pohok ya kan gitu. Jangan ABS apa? ABS, nah itu persis vulgar nama gitu. Nah, itu terkait dengan pengolahan limbah. Jadi Cilegon sama Kabupaten Tangerang limbah B3-nya nanti ke kita kalau jadi. Itu saya pernah konfirmasi dengan seseorang terkait seseorang teh kamu teh. Saya mengerti tentang Simpulan. warna pembuangan limbah dan limbah B3 sendiri Ya. bahwa di kita ini perlu diadakan, dan diadakannya itu harus berhubungan dengan yang punya duit lah, adakan itu ya. Ya, Karena itu sangat besar biayanya. sangat besar biayanya. Nah, dari limbah B3 ini ada 4 kategori yang bisa dilakukan oleh rekan kita ada di sini, yaitu dari pengangkut, pengumpul, pengelola, dan pemanfaat. Jadi usaha limbah itu ada 4 gitu. Nah, yang saya pikirkan dari sini ini pemanfaat Pak. Kalau untuk setelah dibakar habis menjadi abu, nah manfaatnya itu manfaat dari limbah B3 itu dikemanakan, apa dipakai apa gitu Pak? Jadi si yang adiknya Aguan itu, adiknya Agung sudah itu dia itu nanti akan kerjasama dengan direktur PLN. Jadi karena dirubah jadi energi listrik itu nanti ada jual beli dengan PLN sekitar 1.000 sampai 1.200 per kWh rupiah ya. Sumber energi. Sumber energi itu besar sampai 100 megawatt kalau suplainya 400 ton. Kita nggak tahu nih jadi nggak 400 tonnya ada bagaimana. Pokoknya kalau hitungan 400 ton itu 100 megawatt dari hasil pengolahan limbah. Nah, itu dijual lagi ke PLN. Jadi si pengusaha itu 2 dapatnya dari tipping fee. Misalnya Pak Anies nih atau Gubernur DKI siapapun ngedrop sehari 400 ton dan segala macam, dihitung-hitung setahun itu bisa 3 triliun. PAD kurang nambat 1,5, pengusaha dapat 1,5 lah, istilahnya ininya kasarnya gitu. Nah si Aguan itu dapat, itu untuk operasional, tapi keuntungannya itu dari mengkonversi dari sampah ke listrik. Keuntungannya si adanya Agung Sedayu Putih, listriknya itu ngejual ke PLN. Itu sangka juga kemarin Pak, dari pengangkut ini juga kan selama ini diambil oleh pihak yang di Bekasi ya. Nah untuk 5 dan 3 medis itu kan per satu puskesmas saja katanya sebanyak 20 juta. Ya. Dikali berapa puskesmas kita bukan Lebak? Ya ada 42. Nah
42 dikali 20 juta yang Belum kliniknya ada belum 200. kliniknya, belum yang swastanya, yang belum rumah sakit kitanya kan ya. Itu kan potensi. Betul, maka dari itu kami, saya pribadi menanyakan ke Bapak bagaimana keterlibatan kami atau penerjunan kami terhadap limbah tersebut bisa dibudidayakan lah, diberdayakan. Yang paling dekat keterlibatan itu teman-teman. Cek aja klinik. Cek klinik Kang Lukman. Klinik-klinik dulu lah. Mana kerjasama yang saha pengumpulan anak atau pendistribusian namanya limbah medisnya. Cek aja dulu itu. Karena saya juga pernah menyampaikan ke salah satu teman ormas ya. Ini potensi besar ini klinik ini. Ke siapa itu dia? Ke orang Bekasi Pak. Saya ngobrol dengan pihak rumah sakit ini dan beberapa kesehatan ya. Itu ke orang Bekasi katanya. Kalau Bekasi itu sangat diuntungkan sekali. Ya, nah pada saat sudah dicek, jadi baik puskesmas maupun klinik, kita bagian mananya nih? Bagian tukang ngumpulkannya atau bagian tukang mengadukannya? Misalnya pernah dengar jalur hijau, itu pengumpul di Lebak orang Cilegon. Karena di kita ada pengusahaan pengumpul limbah, padahal mudah sesungguhnya mah. Bayangin itu kalau kami ada kawasan industri, satu orang mencena ngumpul di kawasan industri, 7 turunan mau beres ya tak? Ada mah pasti ayah basina, ada mah ayah basina nggak awal. Ya. Maksudnya banyak peluang deh. Makanya kajian kita itu ada 311 turunan ekonomi dari kawasan industri yang itu. Termasuk limbah Pak. Maksud saya satunya limbah. Tadi sampai ke warung rumah-rumah teh kan. Di bagian mana kita? Nanti saya kasihkan turunan ekonomi apa saja dari kawasan itu. Kira-kira kita bisa masuk di mana? Terima kasih setiap tahun akan meningkat atau menambah tentang medis yang Ya, jadi nanti di 220 hektar ini si perusahaan ini sudah hebat ya. Selain ke Jakarta dan Banten, Gubernur Banten, juga ke rumah sakit untuk limbah medisnya. Sekarang kan limbah medis ini kemana? Nggak ada, cuma hanya ke sana, ke Cileunci, semua sebagian besar. Nah ini peluang kita itu dekat dengan DKI, dengan pusat pertumbuhan Jabodetabek, lahan masih ada. Tapi kalau misalnya digaruakan, ulahlah Cina Lebak mah jadi kabupaten sampah. Atau orang mau menang-menang oke gitu. Tonasenya berapa sih Pak itu pembuangan sampah itu? Dulu mah ke Bekasi itu sekitar 200 ribuan. Tonasnya. Ayo nama udah hampir 400 ribu. Tipping fee-nya namanya, tipping fee ya. Jadi tipping fee itu mainnya nggak distribusikan di DKI ke kita. Orang ngawadahan, nah tetap harganya segitu gitu. Kali lah berapa ton per hari, kali per bulan atau per tahun. Itu analisa usahanya lah secara kasar ya. Itu satu, masih terus mau yang lima dulu atau mau lanjut ke yang lain? Ya, kalau SIPA ini pertanyaannya tiga-tiganya nih sistem surat izin pengemboran air itu ya. Jadi itu kan bukan kewenangan kabupaten memang. Semenjak 2014 kan di Stamen terus air diulang dengan undang-undang otonomi daerah yang baru kan semenjak 2014. Jadi 2015 ke sini itu oleh provinsi semua, walaupun memang jumlah aktivisnya belum clear. Makanya Eli kemarin tadi bahkan bilang itu Kadis PTSP kenapa nggak menutup tambang pasir. Aduh, saya ketawa aja, kita nggak punya kewenangan. Ayo tadi kita kantor di Stamen nggak ada, karena memang mengingatkan pun tidak bisa. Nggak bisa, hanya bisa misalnya begini, hanya dari LH saja. Kalau masalah tambang segala macam itu di Stamen, LH misalnya ada dampak lingkungan nih, nah LH masih bisa. Kalau saya hanya mengingatkan itu tidak berizin, gitu atau tidak, dan itu juga berizin atau tidaknya kan dari provinsi. Jadi nggak ada kewenangan kita mengeluarkan izin atau mencabut izin. Jadi kalau saya disuruh oleh Eli dari tadi di statusnya Kadis PTSP harus mencabut izin tambang, saya bisa di-PT-UN-kan oleh siapapun, karena nggak ada kewenangan. Satpol PP juga nggak boleh. Satpol PP Lebak. Yang harus menghentikan itu adalah Satpol PP provinsi. Karena kewenangannya ada di provinsi. Pernah saya bertiga nih, Pak Kadis LH, saya buka saja. Juga yang kaitan dengan elit. Saya sama Kadis LH sama Kasatpol PP nutup. Ya,
penggalian pasir. Di sana kita dekona ke workshop TU. 2 hari kemudian tuh ada yang mau memPTW-kan kita. Benar, yang memPTW-kan. Atas dasar apa Anda ngambil deko ini? Walaupun di depan mata itu istilahnya kesalahan itu. Ya. Tapi kan bukan kewenangan kita. Tapi kan orang kayak kita ke bupati. Nanya gitu kan. Jam 2 peting kode dan atau orang kudu ya gawe lah. Tapi sesungguhnya itu menyalahi aturan. Jadi kalau saya disuruh Po Eli okomode misalnya kita nutup tambang atau umpung saya kan nggak ada kewenangannya, nanti pasti di PTW kan. Oh, berarti Pak kalau seperti itu, kalau kapasitas punten Bapak ya ibaratnya untuk ibaratnya di Pemkab Kabupaten Lebak ya, Mohon. berarti udah secara aturan normatif ya, itu normal ya, bagus ya, Apa tuh? yang tadi penutupan itu kan. Sesungguhnya kita nggak Sesuai boleh ya? tutup. Ya kan, karena kan kalau saya pernah dengar itu dari Menteri Bahlil ya, kayak gitu. Jadi turunannya itu Bapak bener ibaratnya konkret kerjanya gitu Pak. Kalau Iya. untuk peraturan kayak apa, kayak tadi yang Bapak laksanakan gitu. Karena saya tamah. Jadi kita hanya masih sedikit dikasih kewenangan itu terkait lingkungan hidup. Karena ada KDCLH di Urang kan. Nah dampak lingkungannya tatkala dikaji misalnya di Citeras, di Cimaga, kemana-mana kah gara-gara pasir, situ pelayanan jadi pengalaman. Nah, itu kami turun, berhentikan oleh kita kan 14 hari beresin ipalnya. Setelah beres ipalnya, maka lanjutkan. Nah seperti itu kita itu. Kalau nutup nggak bisa, nggak ada kewenangan di kami. Karena di kewenangannya ada di provinsi sejak 2014. Nah ya, itu untuk pertambangan dan juga sama pengeboran. Itu adanya di provinsi. Jadi gini, di dalam pengeboran air itu ada namanya cekungan. Cekungan itu disebutnya cekungan air gitu ya. Nah itu kewenangannya kewenangan provinsi. Yang tahu cekungan itu provinsi petanya. Jadi cekungan air gitu ya. Ya makanya pada saat mau mengajukan izin SIPA pengeboran Pak Sofian, itu harus dengan titik lokasi pengeborannya. Apakah betul di cekungan yang kewenangan provinsi atau kewenangan pusat? Atau bahkan lain di cekungan di sebelah sininya gitu kan, percuma. Bisa di yang paling susah itu di Muncang sama Cilograng, nggak pernah ada cekungan air. Batu mah unggul di Muncang tuh sama nggak ada. Paling susah kan air di Muncang. Tak ayah kemudian sama di Cilograng kalau di kita. Daerah alami Muncang. Pada tempat Nah itu harus sesuai dengan cekungannya. Caranya melihat dari titik koordinatnya. Iya. Nah ada namanya izin yang awal dulu itu kan awalnya itu mudah dan itu online di provinsi. Nah makanya kami diminta oleh Ibu untuk membuat seperti mall pelayanan publik atau gerai layanan terpadu. Salah satunya gerainya itu saya akan menarik dinas PMPTSP provinsi untuk berkantor di kita. Jadi saya siapin 12 gerai Pak. Selain untuk kita juga ada PMPTSP provinsi. Jadi untuk Hulu Kaserang, namun orang nanti di Plaza Lebak mudah-mudahan ya. Tanggal 2 Desember mudah-mudahan. Itu nggak usah ke provinsi, izin provinsi, cukup di Plaza Lebak. Imigrasi kita juga mau tarik. Namun kaweng ada umroh tiap bulan, perpanjangan paspornya, ayah di Plaza Lebak. Imigrasi. Berkah ini berkah ini hari ini ilmunya banyak nih kayaknya. Insya Allah mudah-mudahan tanggal 2 Desember hari jadi kita launching untuk 12 gerai yang pelayanan publik. Itu tentang pengeborannya. Nanti kita diskusikan lebih jauh. Karena begini, pengeboran ini memang karunyanya semua kan butuh ya pengusaha ya. Sementara memang teman-teman dari Polda kan sering masuk. Pasti kena semua. Karena izinnya belum dilakukan. Nah, saran kami bagi teman-teman yang paham, di kami itu ada namanya Padasep, pernah dengar Padasep Ya. DRH atau di saya Pak Yani. Minta bantuan saja, misalnya Kang Oteng ya dikasih bantuan, dikasih job ke perusahaan. Nah itu dina, sewa ke melalui Padasep lah, Parituna, atau nanti melalui Pak Yani ke provinsinya, ke SDM-nya. Urusan izinnya Pak ya? Ngurusin ini karunya, itu ribet. Yeah. Jadi naon aja persyaratannya ribet. Yeah. Nah nanti teman-teman itu bisa. Sayangnya tak di kabupaten, kalau di kabupaten Mabubari lah aku saya gitu ya. Pasti dicepatkan gitu ya. Kemudian OSS katakan Sofian. Jadi singkatan dari online single submission. Kan dulu mah setiap kabupaten kota kan dikasihkan kewenangan untuk membuat aplikasi izin sendiri-sendiri. Nah sejak 2 Agustus 2021 tadi saya sampaikan, seluruh Indonesia tuh harus menggunakan sistem yang sama.
namina OSS, online single submission, diaturnya oleh pusat. Nah, saya sudah melakukan bintek, terus kan di kecamatan ada namina paten ya, penanganan paten. Ya, paten. Nah, si petugas paten itu kita bekali untuk bisa mendampingi siapapun, misalnya UMKM ngadamel NIB melalui SS gitu. Dan banyak hal. Kalau teman-teman nih, saya buka aja si Sarif Sarif SMSI tahu nggak? Ya. Saya latih tuh anak buahnya 2-3 orang. Ini mudah-mudahan ada yang mau juga. Saya mau. Siap. Iya, nih gini ya, dilatih untuk bisa memasukkan Daftar. atau ke OSS nih. Peluang sangat besar loh ini buat kita. Dilatih, bisa dia Salib tinggal itu ayah gini statusnya. Ya. Mengurus NPWP, NIB sama naon 850.000 ini. Kan sah itu. PT Persorangan, Pak. Iya persorangan ya, disebutnya PT Persorangan. Iya, Ya. kayak Karena itu peluang kan. Iya. Tadinya Untuk saya- bisa datang ke saya, datang ke kantor. Bisa bisa kene. Silakan. Di kecamatan, di desa itu banyak. Iya. Jadi ngurus naon tah si Sarip tuh NPWP, cenah, NIB, terus naon tah perpanjangan. PT Persorangan, Pak. 850.000 Kang Asep. Kenapa enggak kita juga? Mendingan kita mau ambil uangnya lagi izin langsung di pusatnya aja. Uangnya kita ambil. Kumaha mungkin nak? Terus izinnya kita mau urus di kantor pusat Bapak aja. Karena kan Uangnya kita ambil. jadi itu dan Bahaya, itu bahaya nih. itu kayak beranjak ke bisa kalau baik kan ya. Kalau baik si perusahaan itu kasem-sem gitu ya. Suka ngasih Kang Sarip eta Ya. bukan perizinan doang nanti mungkin Oh, bisa iya. jadi coba guys sekalian panjatkan kaos wabikan dan sebagainya. Iya. Maksud saya dari kapasitas kami di perizinan, saya sedang melatih siapapun untuk bisa membuat OSS gitu kan, lebat. Kalau bisa, tapi kalaupun nggak bisa misalnya kan Owen, akan dia lah saya datang ke kantor. Ya. Didi nyawa terus tak ayat 3 tak pernah panggilkan naon bae nah gitu. Tapi ormas belum ada Pak yang mau bisa OSS. Kacan ayah. Ayah satu nu hebat mah mantan anggota dewan. Tahu udah luar biasa. Siapa itu? Saya perlu sebutkan ya. Oh, lu pantau. Itu hebat luar biasa. Itu maaf kok. Dari PDIP ya? Nggak tahu lah pokoknya mah eta si mantan dewan eta di mana wae partai nah sok jadi bae eta nggak tahu keluna saha eta pasti apa eta dia bermain di sini di Biro Jasa Perizinan kan guling dia mana kabayanya menang 10 NIB aya nomor 500 aya nomor 1 juta mudah loh itu cuman 12 menit kok tapi belum ada yang tahu nah peluangnya bagaimana bisa per hari ini 3.081 UMKM yang sudah NIB. Di datanya Dinkop sama Perindak nyambung sama Katasan kan itu ada 120.000 UMKM. Belum yang mau muncul perorangan. Artinya kan peluang masih banyak UMKM saja nih. Baru berapa persen? Coba bayangin di desa-desa. Karena saya juga sekarang lagi membuat strategi NIB Award ke desa sama kecamatan. Amun di desa atau kecamatan eta paling tinggi rankingnya bisa dikasih hadiah, makanya saya minta ke APBD untuk NIB Award gitu. Nah itu penting Pak. Siapa Iwo Pak gitu Pak? Nah, maksud saya teman-teman IWO juga IWO-nya, bisa jadi IWO. bisa mau IWO-nya mau perorangannya Ambil posisi lah. ambil posisi karena si Sarip aja sih saya mohon maaf ya buka langsung nanti bakalan si Saripnya seperti itu lihat itu jadi statusnya dia kan sudah terang-terangan tuh karena saya ajarin si Amsar saya ajarin nah yang si anggota dewan itu kami ajarin September 2021 masih mengenai amannya modal hak doang modalnya kan jadi biro jasa itu terus dia dekat akhirnya dengan perusahaan bukan hanya perizinan yang dapat ternyata bisa ke hal lain dan dari kapasitas kami aja sesungguhnya kue itu banyak sesungguhnya belum lagi di teman-teman OPD lain dan kami diajarkan bagaimana membagikan kue itu tanpa ngawal ke sorangan gitu. Siapa? Makanya saya hadir Pak, alhamdulillah Bapak. Ini Itu Biro Jasa Perizinan bisa perorangan. Bisa perorangan. SPK-nya perusahaan juga bisa perorangan. Perusahaan itu butuh yang namanya eksternal legal kan. Kan dia punya internal legal nih yang untuk suka ngurus izin-izin di ini. Tapi dia itu seluruh perusahaan di seluruh Indonesia pasti butuh orang lokal.
Nah itu yang sesungguhnya harus diambil peluang itu. Dan kami bahkan nggak boleh kan, kami nggak boleh gitu untuk masuk di situ. Nah itu ya terkait OSS. Jadi saya kerjasama dengan Pak Kadis Perindak, Kak Sofian, ke kecamatan-kecamatan kita kita bintek, kemudian di Dinkop kita simpen 2 orang untuk kalau ada koperasi untuk membuat OSS. Nah, itu kita buat perorangan boleh. Istri saya misalnya ya punya perusahaan makanan, itu perorangan bukan CP, boleh dengan NIB itu, sangat boleh. Itu ya. Dan itu nanti di provinsi ada namanya banyak program, ada namanya pernah dengar Kubo nggak? Ya. Nah, Harusnya Kak Awe harus menang Kubo ya Kak. Udah Pak, tekan Kubo dulu. itu apa coba? Kelompok usaha bersama. Harus menang kita, ratusan juta ya Kak. Gratis. pernah menang. Nah, kalau ngomongnya, Pernah menang. ngantar ngomong baik ya. Ngomong baik. Pasti. Harusnya bergulir gitu, Pak. Hari ini kenapa mau ngomong? Pak Kadis harus bergulir kan kubu itu. Banyak program yang kalau NIB-nya sudah ada. Ya. Jadi pada saat NIB-nya tak ayah, jadi teka bagian baik. Nah ini yang penting. Punten Pak Kadis ini Mas, sedikit sharing ya Pak Kadis ya. Mangga. Misalkan pembuatan secara massal, pembuatan NIB ya, tapi ibaratnya Bapak ibaratnya kerjasama dengan Iwola Tundukman ibaratnya, dan ibaratnya Saya boleh lakukan itu dengan Iwahayu. kita fasilitasi ibaratnya pelaku jangan jauh-jauh dulu untuk kawasan di sini aja ya. Yakin aweng mah pribadi ya enggak 100% itu usahanya itu ber-NIB, tapi kita koordinasi apa bukan koordinasi, kita kolektif nih, tapi sama Iwo misalkan, tapi kita mitra juga dengan Bapak gitu, ya support Bapak. Saya menyebut baik tawaran itu, mau Iwo mau Kumala, misalnya pas hari jadi atau hari apa, Itu membuat NIB sehari Ya. gitu, digaungkeun seminggu sebelumnya supaya kan nyiapkeun lah NPWP gitu kan, KTP-nya gitu, persyaratannya. Itu ayo saya siap, tim saya untuk ini, misalnya Kumala sehari membuat NIB gratis beres, dan mau gratisnya dihilangkan tenang naon terserah kumaha IO nya gitu, silakan. Tapi kami akan bantu untuk tenaganya, Siap. karena ini penting, karena target kami itu tadinya inginnya 200 NIB per bulan tadinya gitu ya. Nah dengan ada teman-teman seperti ini kan bisa tambah membantu, dan itu silakan, mendingan cek saya mah oke perorangan, supaya sehingga yang anggota dewan itu Kak Sofyan nanti saya baik Kak Iwa Uban, saya buka aja lah banyak ya, Kak Iwa Uban Iya. guna oke nya Kang Yani Benta guna oke nya Pak Yosef, karena memang banyak yang minta bantuan. Kemarin Pak Kadis kita udah Kak Sofyan coba oke. satu ya. Jadi si Uni ini kan dia punya usaha yang kreatif. Sebenarnya ini anak Panggau ini kan masakan Padangnya bikin sendiri. Gak jadi, gak racikan, dia bikin sendiri. Terus kemana yang modalnya gede kan, gak usah. Modal 5 juta, sekarang berkembang 30 juta seiring pendapatan. Dia kirim ke semua rumah makan Padang yang baru-baru, terus yang anak-anak muda yang belum tahu khasnya Padang itu gimana. Ini kan senior nih, yang di Mandala ini. Sekarang dia punya motivasi untuk bikin label halal segala macam. Setelah sama Pak Wahyu dilayani Pak OSS ini, Iya. dia tertarik. Ya. Tidak lama OSS ternyata dia paham ini OSS gitu, hanya beberapa lembar gitu kan, Iya. tapi tidak mengurangi nilai. Nah sini sudah punya akses sekarang, Bagus. sudah dengan izin itu dia punya akses, Ya. dia bisa menyampaikan ke laboratorium. Itu maksud saya. Sekarang proses label halal. Bagus. Bahkan NIB itu Kang Sofian sudah masuk juga untuk label halal. Udah otomatis label halal itu. Jadi Kang Aweng misalnya dengan ada nomor NIB, nggak usah lagi kadang menggunakan label halal, Kang Sofian. Cukup dengan NIB itu. Udah halal itu. Udah Ya, timbul kok ya. Iya. Ya. Teman-teman ngerasa awalnya kayak susah ya nggak ada mulai enggak loh. Setelah ketahuan mudahnya ya, kalau persyaratannya lengkap, dideungin cek saya mah. Sok bae. Iya. Bae sih bilang, "Hah? Tadi kan kalau sudah ada ini enggak diperlukan label halal. Untuk UMKM ya. Bukan kayak Nah, ada beberapa tuh. Secara Jadi otomatis berarti ya. TDP, SIU, situ dulu nggak ada, sekarang cukup dengan nomor induk berusaha. Dan Kalau retail- pemilik perusahaan retail bisa nggak melayani. punya bikin Kalau nggak ada ini. NIB lagi. Dia seseorang itu punya perusahaan. Mohon, Dalam perusahaan itu kan ada NIB ya. mohon. Nah, secara pribadi dia bisa lagi nggak bikin NIB? Apa cukup di perusahaan itu?
kalau energi mah cuma satu perusahaan di mana lain. Pada cabang nambah ada Kang Aweng misalnya pada di Bogor, dari mana Cikap satu. Ya, ada ya kemarin kan ada perizinan mengajukan PT ya, ataupun PP kan gitu. Ya. Dan ada NIB-nya kan di situ. Ada. Di PT di tapi kan itu atas nama PT kan gitu. Ya. Kalau secara pribadi bisa ngasep bisa enggak? Bisa ini ya. Walaupun sudah punya di perusahaan itu ada. tapi ulang-ulang masuk ke perusahaan itu Kang Asep di luar. Iya, atas nama pribadi. Sama pribadi dan Kang Asep tidak terafiliasi dengan perusahaan itu. Tidak terafiliasi dengan perusahaan itu. Kalau terafiliasi tidak bisa itu. Biasa karena konflik of interest. Ketemu nanti ininya bentroknya. Oh, nggak boleh Kang Asep. Terus dari direktur ini. Kayak expert. Jadi, Terus gimana Pak? Pengusaha galon. Ini minumannya, Pak. Oh iya. Karena ada yang masuk ke Abi Kleo gitu. Ini belum masuk. Makanya saya pertanyaan tadi, adakah izin pengeboran dari satelit? Nah sini parahnya. Iya, memang lagi di kita ada lagi banyak yang usaha seperti ini. Cuman memang izinnya itu di provinsi kan. Izinnya di provinsi. Kemarin ada yang ini ke sana paling cepat hebat yaitu 2 minggu keluar. Karena sistemnya online oke. Datanya mau nggak? Bor yang ada di Lebak ini yang belum ada izinnya. Pas upload. Minta ya. Saya bilang berarti. Karena penting. Jadi kalau yang dirilis oleh saya pasti itu berizin. Kalau ditinggalin misalnya di daerah mana, oh iya Tacana izin, ini berarti belum berizin. Gitu aja modelnya dilihatnya. Itu ya, terus Nusana sendiri akhirnya ya pertama Tacana kan jawab. Marco soal temuan BPK. Temuan BPKT mana teh kok bangunan Ya, ilegal. informasinya Bangunan dari ilegal, BPK. kumaha ada tindakannya gitu ya. Nah, jadi begini kalau di kami pengawasan bangunan itu adanya di PUPR namanya bidang Cipta Karya. Tapi kita ngasih informasi ke PUPR yang sebelah sini tidak berizin. Bisa kemarin yang heboh teman-teman LSM mendemo PT KAI itu karena di sepanjang aset PT KAI yang Luwiranji itu kan bangunannya belum berizin. Nah, kita suratin PT KAI 30 hari enggak merespon. Kemudian yang kedua 14 hari itu nanti kalau enggak langsung diambil oleh Satpol PP. Tapi pada saat mereka menginikan proses perizinannya berarti stop, tidak melakukan pembongkaran. Nah, jadi kalau ada misalnya di Citiapu hari ini yang ngebangun kandang ayam misalnya tanpa ada izin, laporin aja ke saya. Pasti kita akan suratin 3 perusahaan itu sendiri, Satpol PP sama Bupati sama Pak Kadis PUPR kalau berkaitan dengan bangunan. Nah itu yang menindak tetap Satpol PP, tapi yang memberikan informasi bahwa itu berizin atau tidak kami. Itu seperti itu. Makanya kami itu justru banyak terbantu dengan oleh rekan-rekan. Pak, pengecekan dia izin tuh. Wah, iya wah. Kita langsung kasih surat ke perusahaannya, ke Satpol PP sama ke Bupati dan Kadis PUPR. Biasanya gitu. Nah nanti tindakannya dari Satpol PP itu menutup atau membongkar atau apa seperti kayak yang ramai lagi dengan pabrik kemasan oli ya di Citeras ya. Oh, ya. Itu kan PBG Tacana ya. Tapi Pak ini bangun. Lagi iya, itu kan udah ditutup. Satpol PP udah ditutup. Tapi muncul dengan pelang yang Ya itu kita saya udah klarifikasi bahwa nggak ada model kayak gitu di kami, nggak pernah mengenal itu. Dari mana itu ya? Bisa ada nih. Iya, nah saya nanya, nah kebetulan dipanggil sama saya, ada datang pengacaranya satu, kemudian ibu-ibu satu. Dia mengakui bahwa itu dari saya, maksudnya dari kami, dari Manehna gitu. Itu ada Kadis PUPR segala macam. Saya bilang Anda klarifikasi di namanya di media. Ini bahwa Anda lah yang membuat, bukan kami, bukan belum ada. belum ada. Dan nomor nage belum ada, karena PBG nage belum Iya. clear, belum beres. Kasihkan ke Iwa aja kalau untuk publikasi. Ya kalau kami ke siapapun seneng lah ya itu karena memang kita harus mensosialisasikan banyak hal. Jadi itu Marco ya kalau untuk bangunan liar sampaikan aja ke kami, nanti kami yang akan mengeceknya. Kalau itu udah sampai clear bandel gitu ya, kan saya sudah MOU dengan Ibu Kajari. Nanti yang menindaknya dari Pitsusnya. Tapi kan kami oke yang buka sama Pitsus. Kita lihat dulu niat baik dari perusahaan itu, apakah emang ada niat baik atau enggak.
Kalau nggak ada ya itu kan udah masuk kerugian negara. Kenapa kerugian negara? Karena dia nggak bayar retribusi kan, IMB atau sekarang mah PBG. Ini yang salah. Jadi kami nggak pernah ada satupun yang perusahaan yang kami tutup-tutupi enggak. Kan selalu tuh ngomongnya kayak gitu. Wah ini mah kong kali kong sama PTSP. Ya saya bilang kalau di sini bahasanya atau dari PKP kurang nutupin ini gitu. Silakan. Termasuk kan bos besar misalnya ya bos besar dalam tanda kutip. Saya ingetin Pak ya ini bereskin dia izin ada kawan dia sana bereskin beresin. Mako. Eksekutor Pak. Itu direkam nih Pak ya. Eksekutor ini. Direkam tuh. Satu hal lagi kita sudah berjalan 1 jam ini ya. Siap. Alhamdulillah. Tapi ada pertanyaan lagi dari saya pribadi nih. Mangga. Soal tempat hiburan malam yang di Desa Cempaka Bun. Ya, Yang udah kemarin ditutup. Nah, kabarnya itu izinnya soal resto ya. kafe. Kafe dan resto. Kafe dan resto. Nah, sebetulnya izin yang sebenarnya seperti apa gitu Pak di soal itu yang lanjut? Satu lagi So, sekalian ya. kalian Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Oke, terima kasih. kafe. Di belakang bed itu Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja, Mas. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kadis telah datang di Sekretariat ini. Sangat membahagiakan ya. Iya. Kita mengapresiasi ya kedatangannya dari kesibukan hari ini, bisa menyempatkan, bisa diskusi dengan rekan-rekan wartawan, khususnya yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online. Nah sebetulnya pertanyaan pertamanya yang tadi sudah ini ya rekan-rekan juga, cuma saya ingin sebagai warga Lebak lah, sebagai warga Lebak kita ingin memberikan masukan dari aspirasi dari bawah terkait dengan keberadaan ini kawasan industri baru ya Kabupaten Lebak itu yang kemungkinan mungkin sudah 99% jadi gitu ya. Mudah-mudahan kan gitu. Dari pemaparan Pak Kadis itu terlihat bahwa memang sudah progres sudah bagus. Nah, terkait dengan tugas Pak Kadis terkait dengan penerapan modal sudah selayaknya memang untuk meningkatkan investasi dengan mendatangkan investor, dan kita memang harus mendukung kan gitu. Terutama sebagai warga Lebak, karena dengan adanya investasi tentu kesejahteraan mudah-mudahan warga Lebak juga bisa meningkat kan seperti itu. Dan itu mungkin tujuan dari pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak pada akhirnya untuk kesejahteraan warga Lebak, bukan hanya sekadar peningkatan PAD semata. Nah, tentu saja yang pertama tentu tadi sudah dijelaskan sama Pak Kadis, tapi bagaimana kita warga Lebak itu jangan hanya menjadi penonton. Ketika misalnya ada perusahaan-perusahaan besar itu sejauh mana? Nah itu perlu proteksi saya pikir dari pemerintah daerah atau dukungan bagaimana misalnya tenaga kerja yang biasa-biasa saja kan seperti banyak di daerah lain ya. Kalau di daerah Lebak sih belum ada informasi, tetapi daerah lain bahkan dari asing seperti itu kan. Bahkan tenaga kasar hanya ngelas, padahal padahal warga Lebak sendiri kalau kelas itu bisa. Nah seperti itu, makanya dukungan pemerintah daerah untuk mereka itu tolong ini kan seperti apa perlu disosialisasikan juga, bukan hanya sekadar PAD, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya meningkatkan tenaga kerja itu untuk menyerap tenaga kerja, jangan sampai hanya menjadi penonton gitu, sebagai warga Lebak kan seperti itu. Nah itu mungkin perlu di ini juga gitu. Bagus Pak. Nah, kemudian selain tenaga kerja juga itu tadi mungkin dapat lingkungan lagi sedang dikaji ya untuk sampah itu ya, untuk pengolahan sampah itu. Pada dasarnya kita percayalah kepada pemerintah, tidak mungkin melakukan sesuatu akan membahayakan masyarakat atau lingkungan. Kalau misalnya ada AMDAL segala macam itu kita serahkanlah ke ahlinya. Tapi yang paling penting itu tadi bagaimana ke depan warga Lebak juga bisa merasakan pembangunan kan seperti itu. Kalau misalnya gue secara pribadi mah saya tinggal minta bayar apa kan gitu. Oh gitu. Mana naiknya gue. Benar tuh. Siap. Atau bisnis need gitu kan. Ya kan yang penting halal kan. Siap betul halal sangat Kecuali halal. tidak ini kalau tidak halal. Nah itu saja mungkin. Pak Kadis, terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting ya buat semua nih, pertanyaan Pak Lukman dulu ya, Pak Ketum. Jadi di dalam OSS ini ada izin yang langsung terbit otomatis. Itu seperti NIB untuk UMKM itu terbit otomatis. Jadi saya mah tak apal di mana ya kan ayeuna ya ke puluhan karena ada mah NIB. Kalau di bawah 5 miliar itu terbitnya otomatis. Walaupun di situ di bawahnya itu kok atas nama Bupati Lebak, Kadis PTSP. Itu terbit otomatis itu banyak. Jadi contoh yang KP Wargun ya. KP Wargun itu kebetulan memang terbit otomatis tapi dari kementerian. Jadi kementerian udah apa bahwa itu kan terbit otomatis ada di mana? Karena emang sistem OSS itu kayak gitu, membagi kategori UMK sarang non UMK. Pokoknya UMK ya kebanyakannya tuh sistem itu menerbitkan otomatis tanpa di-approve kami, tanpa ditantangan. Tapi di bawahnya ada atas nama Bupati Lebak, Kadis PTSP. Yang disangkana anu teu ngantos mah kumaha aja ieu teh Ustaz. Tapi kan emang seperti itu. Contoh yang terakhir di Cihara, peternakan. Tiba-tiba ada aja izinnya, terbit otomatis. Tapi kan belum bisa kita izinkan yang hal lainnya. Karena apa? Karena izin lingkungan warganya juga belum clear dan sebagainya. Nah, di izin-izin aja saya nggak keluarkan. Itu mah nggak terbit otomatis. Tapi orang mah bisa melihatnya. Misalnya teman wartawan di Cihara, Pak ini kan ada atas nama Bapak. Iya sebenarnya terbit otomatis, tapi tetap dijelaskan rumahnya udah susah kalau nggak ngerti. Karena yang UMKM itu nanti coba aja ke teman-teman. Nah si KP Wargun juga sama, terbit otomatis. Tetapi saya punya hak untuk mencabut atau membatalkan. Kalau itu tantangannya saya otomatis saya. Kalau itu tantangannya dari kementerian, kita merekomendasikan untuk mencabut. Nah, yang KP Wargun itu, Wahyu, Haris, Pak Yom dari kami, itu langsung pada hari itu kita ke sana, memang untuk berserakan banyak banget ya. Itu kita tutup karena IME-nya nggak ada. Nah kebetulan malamnya oleh Polres, oleh Camat, oleh semua. Dan itu ternyata yang namanya Pak Muhdi itu dia pindah-pindah kok. Itu udah 3 tempat, termasuk konon katanya Cina eta nanti bayah. Konon katanya. Kabar burung ya? Kabar burung nah. Tapi kalau pelacakan kami mah dia udah pindah 2 kali. Jembatan 2 jembatan. Jadi di dulunya yang tahu di pengguna. tempat kosong gitu karena Yang tahu pengguna Pak. pengguna. Kenapa langsung kan? Saya meninggali wae. Penerima manfaat. Respon kan iya berarti pengguna. Penerima manfaat. Penerima manfaat. Mengkaryakan pemuda Pak Tahir dirinya. Itu udah 2 kali dia pindah. Termasuk yang di Ratansa, segala macam. Nah, itu di situ. Nah, udah dihabisin tuh oleh Pak Kapolres. Karena di situ ada hal yang bukan hanya prostitusi, juga ada narkoba di sana. Yang banyak tuh. Bisa banyak gaji kalau jangan tegang-tegang. Yakin saya Pak dinas perizinan mau nyaho sasana itu masuk. Orang nggak pernah kalinya, oloi. Saya pernah orang ningali foto naung foto si Wahyu. Nah itu untuk yang KP Kang Lukman. Jadi itu udah ditutup dari berbagai segi, dari perizinan, dari kan kita nggak boleh mengizinkan langsung. Contoh sebetulnya ya, itu karaoke itu nggak ada sesungguhnya izinnya, karena saya. Iya. Tetapi bisaan kayaknya. Amun hotel gitunya kan boleh ada pasumnya, fasilitasnya. Salah satunya itu gitu apa namanya tempat hiburan, kafe. Nah jadi boleh. Itu lewat dinas pariwisata katanya. Ya, tapi tetap izinnya nanti di kita. Iya. Nah jadi amun hoyong aman misalnya ulah langsung karaoke ada kang awe mau bikin usaha. Nyeun heula hotel bae hiji kamar oge gitu. Baru kan dinyata tempat hiburan ana. Oh iya Pak. Dari servis ya. Itu baru. Tuh benar. Namanya di kamar naik dia di tempat karaoke-nya 10 ruangan lucu oge. Servis. Berarti Pak biasanya tempat karaoke nggak ada izin Pak ya? Jadi nggak ada izinnya. Semua itu yang di Lebak. Sesungguhnya mah nu di Awe misalnya di mana Karisma. Oh iya Karisma. Karisma mah hotel. Hotel ini. Karaoke-nya ada. Iya, maksudnya begini. Di Andorra itu dia menjadi fasilitas hotel gitu kan. Tapi amun dia berdiri sendiri sebagai tempat karaoke itu memang di kita belum diatur Kang Galuh itu.
Tapi kalau diserang biasa persuasif lah. Kayak Oh, sendiri gitu Pak ya. ATM kan ATM Pak. Ulang, jangan oleh ganggu nanti. Nanti kita makannya di mana? Itu Tahu itu mau makan di mana nanti kalau sudah tutup mah. kalau untuk yang Pak Kang Asep ini bagus. Jadi gini Kang, kami itu di dalam program kerja Ibu Bupati itu kalau ada kawasan industri pasti sebelumnya kita juga membentuk atau membangun BLK. Nah ini saya juga akan buka satu lagi peluang kita semua. Nah ini BLK ini akan kita bangun lebih dulu. Makanya ke Kementerian Perindustrian kita mengusulkan BLK-nya. Jadi seperti kayak pernah tahu di PWI di sini di Citeras, PWI 6. Jadi tatkala orang kita mau masuk itu kita kerjasamakan dulu dengan PWI untuk di BLK-kan dulu sebulan, dilatih langsung masuk itu nggak lagi ada ini. Karena kan masih kalah lah dengan yang lain. Terus saya ditaruh yang betul 80%. Tapi manajer ke atasnya kan saya orang Lampung, orang Tangerang, nggak ada. Di situ yang bagian ini orang Ciles betul. Di situ orang Banyuwangi, bayangnya orang Ciles tengah dia tak di PWI ya tanya. Yang mana ikannya? Sing orang memang direktur orang HRD orang Ciles. Saya coba. Masa Haroni ya, terus pensiun ya. Ayah Saroni orang Ciles kan? Yang kalinya lah nyambung dan sebagainya. Nah, tapi kan yang penting orang kita, orang Citeras banyak. Nah, itulah BLK nanti. Nah, peluang kita, saya sudah sampaikan ke siapa ya? Ngandangu kan ayah LKP, LPK, kan LPK buat ETA, nantinya buat outsourcing, buat outsourcing pegawai, kurang jadi kan banyak nanti industri apa? LPK lembaga pendidikan. Tapi yang punya Pak. Iya, ETA. Yang punya saya ETA. Jadi bis langkah jauh kan Langkah ETA jauh. gitu. Jadi Nah, outsourcing. jadi karena biasanya perusahaan itu butuh outsourcing itu. Emang calon kaya sih ya. Iya. Maksud saya Udah sekarang dipersiapkan. teman-teman itu banyak yang membuat PK dan KP. Ini penting, nggak banyak modal kok, minimal bisa gedung menurut dekat tinggal ini. Misalnya tuh saya di visitasi ini, baru dak survei. Kalau misalnya benar LPK bukan Kang Owe, dah jadi bisa bantu gitu. Nah ini yang juga peluang yang justru itu nggak bakalan hilang, nggak bakalan habis. Outsourcing itu. Itu Pak tadi Pak untuk masalah pabrik ya, atau nggak mau nyebutin ya pabrik apanya itu Pak ya. Kadang ada pihak ketiga teh Pak, penyalur itu Pak. Kadang dipinta nominal sekian, bahkan kan fantastis Pak, goceng Pak 5.000 ya. Ulah pada dasarnya bener Pak. Iya. Tapi kan dengan LPK KP mah resmi lah itu. Lah enggak kan lu. Tapi Bapak yang ini rekomnya sakti Pak, surat sakti cintanya itu Pak. Saya wah sampai akhirnya teu pernah Kang Asep rek jadi eta mas manajer dan jadi bae. Terima kasih Pak. Semua Karena harus jadi direktur kadang-kadang gitu. Ada mau bapak bayar. Dia orang jadi preman mangga. Orang jadi Ustadz mangga. Alhamdulillah. Dia jadi manajer. Alhamdulillah. Orang muncang mah segala bisa. Betaleng. Kita menjadi pakai terutama pada serius. Itu Bang Ida sebut tahu naon deui Kang eta. Siap. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin kita sudah berjalan 1,5 jam ini ya. Rasanya khawatir Pak Kadis. Saya mau ke Bandung, ceritanya mau di wisuda di Jumat Sabtu. Alhamdulillah. Lu ada selamatan di sini Pak? Saya mah ngasih buat karpetnya aja nanti. Oh enggak, lu selamatan di sini. Mau selamatan ayo. Ayo, Ayo. siap. Malam aja Pak. Kapan ayo? Sok, Kapan ya? Diinin aja. Siap. Siap. Saya sampai Minggu di sana. Wisudanya hari Tanggal 1 Sabtu. gimana Pak? Besoknya ketemu alumni. Tanggal 1 aja selamatan di sini. Tanggal 1 Agustus teh Ya. hari naon? Tanggal 1 Agustus coba. HP Pak. Ngaliwat be nya. Ngaliwat. Hah? Ada saran apa maksudnya serangan? Ya ngaliwat. Ngaliwat. Ya, Ya. ngaliwat. Udah di inventarisir tuh, ketua. Ayo dong. Siap. Ayo dong. Tadi Pak Kadis, tadi dari awal saya sudah mengucapkan selamat atas gelar doktornya, ternyata baru mau di wisuda ya. Wisudanya besok. Wisudanya besok. Hari Sabtu. Sekali lagi kami atas nama Lukman yang mewakili Ikatan Wartawan Online mengucapkan selamat sekali lagi atas gelar Satu pas doktornya. nomor 1. Terus Buat atas satu ya. kawan-kawan sekalian dan teman-teman para senior dan teman-teman mahasiswa dari Kumala, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tadi tinggal menyimpulkan sendiri-sendiri saja lah.
tadi sudah dijelaskan di gamblang, sudah dikupas tuntas berkaitan dengan soal investasi dan soal perizinan oleh Pak Kadis. Dan terakhir barangkali Pak Kadis ada closing statement dari Pak Kadis. Ya, yang jelas buat saya satu kebanggaan ya, teman-teman mengundang saya ke sini karena memang pada saya diajarkan untuk terus bersilaturahmi dan nggak boleh ada musuh satupun. Iya. Ya, ini prinsip saya ya. Saya ingin membantu sesuai dengan bisa saya kapasitasnya. Dan ketika diundang di sini saya sangat berterima kasih ini, berbangga hati ya bisa diundang di sini, bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan. Jangan ini datang saja kalau memang ada. Saya memang susah ya sehari-hari ini, sehari itu hampir 100 sampai 150 lah izin ya yang harus saya approve. Jadi kalau bisa nemuin saya itu biasanya jam makan siang atau di pulang kantor. Kalau pas jam kerja itu mohon maaf kalau WA dan sebagainya kurang bisa direspon ya. Soal respon biasanya habis sholat subuh atau habis sholat maghrib saya pasti bisa lihat. Nah walaupun memang kita besok banyak itunya. Jadi mohon dengan sangat bukan untuk tidak menghormati rekan-rekan sekalian. Tapi kalau yang dibalas jam 5 berarti Pak? ya pokoknya mas saya pastilah di luar jam kerja udah rada nyantai gitu ya. Walaupun kadang kalau mau satu minggu lah paling kalau misalnya mau ke rumah silakan dan sebagainya. Itu sekali lagi saya mohon maaf kalau memang selama ini juga saya agak kurang respon ya rekan-rekan sekalian, nggak ada niatan untuk itu. Mungkin yang kedua saya sedikit tadi mau membantu karpet atau apapun lah yang kecil nih ya yang kemarin-kemarin diajukan cuman 1 juta.